Selamat pagi. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Kau masih memberkati kami, Kau masih menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus ya Tuhan. Kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 yang mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat prihatin bahwa belakangan ini semakin banyak orang Kristen yang menjual nama Tuhan Yesus untuk mendapatkan atau meraup keuntungan. Keuntungan berupa ketenaran maupun juga keuntungan berupa materi. Mereka mengaku sebagai pelayan Tuhan Yesus, mengaku mampu menyembuhkan orang sakit dengan menyebut nama Tuhan atau demi nama Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, padahal mereka tidak ubahnya seperti seorang dukun. Ada juga orang Kristen yang mengaku hamba Tuhan, pandai berkhotbah dan bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan mereka mengaku bisa mendapatkan penglihatan atau visi dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi di tengah dunia. Namun di balik semuanya itu, pelayanan yang mereka lakukan tidak ubahnya adalah bisnis. Bisnis yang memakai cap rohani untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Ironisnya, banyak orang yang terbuai dengan perkataan-perkataan mereka dan bahkan memberi diri untuk menjadi simpatisan dan menuruti ajaran mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah peringatan kepada murid-muridnya terhadap munculnya nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Mereka menyamar seperti domba, namun sebenarnya mereka adalah serigala yang buas dan jahat. Sangat sulit untuk mengenali mereka. Kenapa? Karena mereka berseru menyebut nama Tuhan. Mereka juga bernubuat demi nama Tuhan Yesus. Mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Melakukan mujizat-mujizat demi nama Tuhan Yesus.
walaupun sangat sulit dikenali, namun Yesus memberikan petunjuk bahwa mereka tetap bisa dikenali dari buahnya. Artinya bahwa mereka bisa dikenali dari hidup, cara hidup, dari sikap, perilaku, dan tindakan mereka. Kemudian Yesus juga memberikan peringatan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Allah Bapa yang di sorga, dialah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan kemudian di ayat 22-23 di situ dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan setidaknya dua hal. Yang pertama, kita diingatkan untuk waspada terhadap orang-orang yang berseru tentang Tuhan, menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan, bernubuat dengan memakai nama Tuhan, dan mereka melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Namun mereka sebenarnya nabi-nabi palsu. Mereka memakai cap-cap rohani untuk melayani Tuhan, padahal mereka sebenarnya mungkin melayani diri sendiri, atau bahkan mungkin mereka melayani mamon. Agar kita tidak terjerumus pada buayan kata-kata yang manis, kata-kata yang hebat, karena mereka menyebut dan membawa nama Tuhan, maka kita harus membentengi diri kita. Sebagai orang Kristen, kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta hikmat dari Roh Kudus, agar Roh Kudus memberi hikmat untuk mengenal mana pelayan Tuhan yang tulus melayani Tuhan, dan mana yang melayani kemuliaan diri sendiri dan juga melayani materi. Yang kedua, kita diingatkan bahwa mereka yang menjadi bagian dalam kerajaan sorga bukan orang-orang yang berseru tentang Tuhan, bukan orang-orang yang hanya menyebut-nyebut nama Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Mari kita boleh melakukan kehendak Bapa yang di sorga dalam sepanjang kehidupan kita. Itu yang terpenting. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa berarti siap melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki. Walaupun apa yang Allah Bapa kehendaki itu kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tidak jarang apa yang Allah Bapa kehendaki itu membuat kita harus hidup dalam berbagai penderitaan dan kesengsaraan. Ketika kita berjalan menurut kehendak Allah Bapa, kadangkala kita harus menjalani hidup yang berat, penuh penderitaan dan kesengsaraan. Namun demikian,
apapun yang terjadi, walaupun kita harus mengalami banyak penderitaan, pergumulan, tantangan hidup, mari kita tetap melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki. Karena mereka yang melakukan kehendak Allah Bapa, mereka itulah yang masuk dalam kerajaan surga. Mari kita melakukan kehendak Allah Bapa di sepanjang hari ini. Kita melayani Tuhan dengan tulus, memberikan seluruh hidup dan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak terbuai oleh orang-orang yang menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Mereka hidup melayani diri sendiri dan melayani harta benda, materi dan uang. Biarlah kiranya kami tidak terbuai oleh kata-kata manis. Banyak orang yang menyebut-nyebut nama Tuhan padahal hidup mereka penuh dengan kejahatan. Beri kami hikmat dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengenal mana pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan dengan benar dan sejati, dan orang-orang yang melayani diri sendiri, orang-orang yang melayani akan kemuliaan diri dan harta. Ajar kami untuk mengenal mereka ya Tuhan, dan kami tidak terbuai oleh ajaran-ajaran mereka. Sertai kami di sepanjang kehidupan kami di hari ini. Kiranya Engkau memberkati sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya segala hormat kemuliaan kami boleh persembahkan kepada Tuhan yang menyelamatkan kami. Inilah kami, Kau berkati seluruh warga jemaat, baik warga jemaat GPB Betania Makassar maupun juga warga jemaat lainnya yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Kau berkati kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.